Tiongkok yang semakin terbuka, dan Amerika Serikat yang semakin tertutup. Keputusan penting yang mengubah nasib Amerika adalah menutup pintu negara secara keseluruhan. Media Inggris Reuters mengatakan, Amerika Serikat merilis aturan baru tentang pemotongan pajak mobil listrik, serta membatasi produsen mobil listrik untuk memperoleh bahan baku dari Tiongkok atau negara pesaing lainnya. Aturan baru pengurangan pajak Amerika ini bersama dengan Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan, Undang-Undang Chip dan Sains yang diberlakukan pada tahun 2022, dan Undang-Undang Pengurangan Inflasi telah membentuk lingkaran sempurna perlindungan terhadap industri otomotif Amerika. Artinya, mobil listrik yang tidak diproduksi di Amerika atau memiliki bahan baku kunci yang berasal dari perusahaan Tiongkok, seperti baterai, tidak dapat dijual di Amerika. Singkatnya, industri otomotif Amerika akan menutup pintu negara sepenuhnya. Tujuan utama Presiden Biden adalah untuk mengusir merek-merek mobil dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bisakah Anda membayangkan betapa besarnya subsidi Washington terhadap industri otomotif mereka? Misalnya, California, pembelian mobil listrik akan mendapatkan subsidi hingga $18.000, yang hampir setara dengan harga sebuah mobil listrik. Presiden Biden merasa itu belum cukup, kemudian mengeluarkan kebijakan pengurangan pajak sebesar $27 miliar untuk mobil listrik dalam negeri, memberikan berbagai godaan pembebasan pajak. Tampaknya, kali ini Biden berinvestasi besar-besaran untuk membangun industri mobil listriknya sendiri. Alasan utama Amerika melakukan ini karena merasakan tekanan sangat besar dari Tiongkok. Saat ini, Tiongkok telah mengalahkan Jepang sebagai eksportir mobil terbesar di dunia. Tidak hanya itu, menurut data terbaru pada bulan Oktober, ekspor mobil listrik Tiongkok telah mencapai 1,45 juta unit, meningkat 69% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, ekspor mobil penumpang mencapai 1,4 juta unit, meningkat 77%. Mobil listrik atau energi baru Tiongkok telah mendominasi pangsa pasar dunia sebesar 63%. Presiden Biden tidak memperbolehkan perusahaan mobilnya menggunakan komponen dari Tiongkok karena dominasi yang lebih menakutkan di pasar komponen inti. Dari pasar global baterai mobil listrik, CATL berada di peringkat teratas dunia, BYD di peringkat kedua, di mana keduanya menguasai 52,6% pangsa baterai global. Dari 10 produsen baterai teratas di dunia, 6 diantaranya berasal dari Tiongkok, mendominasi 73,5% pasar global. Sangat disayangkan tidak ada satupun perusahaan Amerika di dalamnya. Itulah mengapa Biden melarang penggunaan baterai dari Tiongkok, Rusia, dan Iran dalam undang-undang yang baru dikeluarkan. Perlu dicatat, sekitar 20 tahun yang lalu, untuk menjara aset negara berkembang, Eropa pertama memperkenalkan konsep energi baru dan pajak karbon kepada dunia. Hingga saat ini, rantai pasokan mobil listrik global sudah mulai terbentuk. Sekelompok negara barat bertanggung jawab atas ide dan konsep, sedangkan Tiongkok bertugas memproduksi semua komponen, perakitan, dan penjualan mobil. Keduanya berkolaborasi dengan sangat baik, sangat harmonis. Akibatnya, Amerika Serikat melancarkan perang teknologi, di mana 72% dari rantai pasokan chip di dunia dikuasai oleh negara-negara barat. Sementara Tiongkok hanya memiliki pangsa 28%. Namun, sekali lagi, Amerika Serikat mulai gagal, karena Tiongkok telah berhasil membentuk rantai pasokan yang sangat lengkap. Baru-baru ini, perusahaan konsultan strategis global, Kearney, menyatakan keunggulan baterai daya Tiongkok dalam pembuatan sel baterai, material sel baterai, peralatan produksi baterai, dan kontrol listrik atau elektronik sangat menonjol. Dalam pembuatan sel baterai, perusahaan Tiongkok menguasai 60% kapasitas produksi dunia dan menjadi satu-satunya jalur teknologi fosfat besi litium di dunia. Dalam bidang bahan elektroda, perusahaan Tiongkok mendominasi di atas 90% kapasitas produksi global, yang juga secara besar-besaran memasok perusahaan sel baterai ke Jepang dan Korea Selatan. Dalam bidang peralatan produksi baterai,
Tiongkok memproduksi hampir 80% peralatan manufaktur baterai di dunia. Akibatnya, Biden berbisik kepada anak buahnya Jepang, "Jika saya bisa menyatukan dunia, apakah saya bisa memblokir mobil listrik Tiongkok?" Si Jepang dengan bingungnya berkata, mungkin tidak bisa. Sebaliknya, sepertinya Tiongkok yang bisa memblokir dunia." Sebenarnya, pada tahun 2021, Presiden Biden telah mengeluarkan aturan tidak boleh menggunakan rantai pasokan energi baru dari Tiongkok. Hasilnya, Vietnam dan Meksiko yang digemukkan. Akan tetapi, produk akhirnya tetap berasal dari Tiongkok. Mereka hanya berputar melalui negara lain sebelum tiba di Amerika Serikat. Buktinya, tidak ada satupun perusahaan energi baru Amerika yang berkembang. Biden yang semakin irasional mengumumkan jika lebih dari 25% investasi Tiongkok ada di perusahaan yang menghasilkan produk komponen dalam rantai pasokan, maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan subsidi dari Washington. Akibatnya, langsung menimbulkan protes dari perusahaan otomotif Amerika. Asosiasi Industri Otomotif Amerika menyatakan, aturan Biden ini akan memperlambat laju transisi Amerika dari mobil berbahan bakar minyak ke mobil listrik. Dan yang paling fatal, akan mematikan semangat perusahaan otomotif Amerika untuk memproduksi mobil listrik. Dan sebaliknya, akan terus memproduksi mobil berbahan bakar tradisional. Fakta membuktikan, Biden menekan teknologi dan chip Tiongkok. Dan hasilnya, Tiongkok berhasil menembus blokade dan membuat chipnya sendiri. Sekarang, Biden ingin memblokir industri energi baru mereka sendiri. Ingin menutup pintu negara. Sehingga perusahaan otomotif Amerika berkata, "Jika tidak membiarkan kami membeli komponen dari Tiongkok, bagaimana kami bisa memproduksi mobil listrik baru?" Subsidi Presiden Biden memang sangat banyak, tetapi bagaimana kami bisa mendapatkannya, kata perusahaan otomotif Amerika. Presiden Biden sebagai pemimpin Partai Demokrat terus menggunakan alasan lingkungan dan energi bersih sebagai politik yang benar. Namun, mobil energi baru Amerika tidak hanya tertinggal jauh dari Tiongkok, bahkan jauh tertinggal dari Uni Eropa. Pada tahun 2022, dalam pasar domestik mobil listrik, Tesla mendominasi 56% pangsa pasar, sementara yang lainnya adalah mobil dari luar Amerika. Pertanyaannya, mengapa Tesla bisa unggul jauh? Karena mereka menggunakan rantai pasokan dari Tiongkok, yang bisa memanufaktur 500.000 unit mobil listrik di Tiongkok per tahun, dibandingkan manufaktur 50.000 unit di Amerika Serikat sendiri. Sampai akhirnya, Ford merencanakan bergabung dengan perusahaan Tiongkok untuk membangun pabrik baterai di Michigan, dan mendapatkan transfer teknologi dari Beijing. Namun, begitu Biden mengeluarkan kebijakan baru, langsung membuat Ford terkejut dan berkata, "Tampaknya Mr. President memaksa saya untuk terus memproduksi mobil berbahan bakar minyak ya." Menurut statistik Bloomberg Maret tahun ini, pada tahun 2025 mendatang, mobil listrik Amerika akan mencapai 27% pangsa pasar mobil, dan pada tahun 2030 akan mencapai 60%. Pada saat itu, keunggulan Tiongkok dalam mobil energi baru sudah terbukti tidak tergoyahkan. Saat ini, Amerika Serikat memberikan subsidi besar-besaran kepada mobil listrik karena industri mobil adalah benteng terakhir Paman Sam. Pada tahun 2022, Amerika memproduksi 10 juta mobil, lebih sedikit dari produksi 27 juta mobil Tiongkok, tetapi lebih banyak dari 7,8 juta mobil Jepang. Mendominasi produsen mobil terbesar kedua di dunia. Dalam hal ekspor, pada tahun 2022, Amerika Serikat mengekspor 2,2 juta mobil, setelah Jepang dengan 3,2 juta mobil, Tiongkok sebanyak 3,11 juta mobil, Jerman 2,61 juta mobil, membuat Amerika Serikat sebagai produsen mobil ekspor terbesar keempat di dunia. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika, saat ini industri otomotif Amerika telah menciptakan 4,5 juta pekerjaan. Sebagai industri terbesar yang jauh lebih kuat daripada industri penerbangan, farmasi, chip, bahkan lebih besar dari semua industri lainnya digabungkan.
Meskipun jauh tertinggal dari Tiongkok, namun dapat dikatakan bahwa ini adalah inti industri terakhir yang sangat penting bagi Paman Sam. Dengan kata lain, benteng terakhir senilai 1,7 triliun dolar dan hampir 5 juta lapangan pekerjaan benar-benar merupakan tantangan paling berat buat presiden berusia senja ini. Sebenarnya, pada awalnya, jika Biden bersedia merendahkan hati, berkolaborasi dengan Tiongkok, menggunakan teknologi dan rantai pasukan Tiongkok, setidaknya bisa membuat industri mobil konvensional Amerika masih bisa mendapatkan sedikit pasar di pasar mobil energi baru. Tetapi sekarang, mereka telah memutuskan semua harapan mereka sendiri. Tapi, seperti kata pemimpin revolusi Lenin, bahwa sebuah benteng paling mudah ditembus dari dalam. Yang bisa menghancurkan Amerika adalah Amerika Serikat sendiri. Kesimpulannya, blokade chip sudah berhasil ditembus oleh Tiongkok. Jika sampai kehilangan industri otomotif juga, maka industri real Amerika akan menjadi hampa. Pada akhirnya, Paman Sam hanya dapat mencetak dolar, mengandalkan biaya pengacara dan biaya perawatan medis untuk menopang posisi mereka sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!